dirapikan. Sebelum kita mulai belajar, dirapikan. Tidak ada barang di atas meja, tapi alat pelajaran, buku PAI, kemudian laptop. Kita hanya menggunakan satu laptop aja ya, yang lainnya silakan disimpan agar Anda tidak perlu. Kita akan diskusi tentang materi yang kita pelajari ini. Ya. Jadi tolong dirapikan mejanya. Kalau ada sampah ditolong itu, apa kena? Saya diambil apa ya? Silakan dibuang di tempat sampah agar kita nyaman dalam belajar. Silakan yang ada sampah di pengertian boleh. Sudah tidak ada? Ya udah. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang tidak hadir? Kenapa? Beberapa hari? Dua hari. Ada yang sudah menanyakan kabarnya? Sudah. WA. Apa katanya? Demam radang ya Allah. Sapa Allah ya. Semoga Allah beri kesembuhan kepada Zahid. Doakan. Nanti kalau ada 3 hari, kalau bisa Ketua Kelasnya tanyakan lagi ke Zahid. Kalau besok tidak masuk, tanyakan lagi kabarnya, kemudian dijenguk perwakilannya. Kalau memang penyakitnya tidak menular. Tapi kalau radang, tenggorokan, pilek itu menular, lebih baik tidak dijenguk. Cukup didoakan saja. Kenapa? Radang tenggorokan ya, radang tenggorokan menular karena ada bakteri. Jadi radang tenggorokan. Flu juga. Ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar di tengah semester kemarin tentang makanan-makanan yang halal dan haram. Ya, masih ingat tentang makanan halal dan haram? Masih? Oke, saya mau coba mereview kembali ingatan kalian tentang makanan halal dan haram itu. Ya. Lido. Ya. Makanan haram contohnya apa dong? Babi, anjing, makanan ya? Makanan. Darah. Apa lagi? Ada lagi? Bangkai. Babi, anjing, darah, bangkai apa? Hah? Ditanduk. Berarti apa? Hewan ditanduk. Iya, berarti apa? Hewan yang tidak Iya, hewan yang mati tidak dipotong dengan syariat Islam. Ya, dengan nama Allah. Syariat Islam itu berarti dengan disebut nama Allah. Mau ketanduk, ditanduk ya. Mau kejepit pintu, ada ayam. Mau masuk ke ruangan, angin kencang, pintu tertutup gitu kan, kejepit dia plok mati. Ya sudah. Haram itu. Karena udah jadi bangkai. Tapi kalau masih kelepar-kelepar, kemarin dijelaskan, kalau masih bergerak, segera dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, potong. Berarti sudah halal, ya kan? Sudah halal karena sudah tidak jadi bangkai. Tapi kalau sudah mati, begitu kejepit mati, jatuh dari misalnya ada kambing naik ke lantai 10, jalan-jalan dia, lompat dari 10 dia pikir lompat lantai dasar 1 gitu ya, lompat ada rumput atau ada tanahnya. Ternyata dia di lantai 10 jatuh mati, ya sudah bangkai. Tapi kalau jatuh, kelepek-kelepek kita lihat segera ambil pisau, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih ada nyawanya, potong halal. Ya. Jadi apa tadi kesimpulannya yang haram? Babi, makanan haram, babi, anjing, darah, bangkai. Hewan yang tidak disembelih Ya, berarti bangkai hewan yang disembelih, walaupun bukan bangkai hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oke ya, itu berarti hewan yang disembelih bukan untuk nama Allah. Kalau minuman jelas semua minuman yang mengandung alkohol. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang materi bukan fikih, ini materi akhlak. Karena dalam PAI pelajaran agama Islam itu
Ada 3, sebenarnya 4 ya. Al-Quran, kemudian akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak, satu lagi sirah. Nah, di SMP Teori 5 ini kita nggak membahas tentang Al-Quran, karena Al-Quran sudah dipegang oleh guru Quran sendiri. Berarti 4, akidah, akhlak, fikih, dan sirah. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak, yaitu tentang integritas. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan sesempurnanya ciptaannya. Allah menciptakan kita, makhluk manusia ini sempurna ciptaannya, sebagaimana yang tersebut di dalam surat apa? Masih ingat? Al-Anbiya. Ati. Ayo, apa? Iya, ayatnya. Ayo, ayatnya apa? Iya, cerdas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim berarti ciptaan yang sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan yang luar biasa. Berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia berbeda dengan hewan. Hewan punya kaki, manusia punya kaki. Hewan punya tubuh, manusia juga punya tubuh. Hewan punya otak, manusia juga punya otak. Bedanya hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Jin diciptakan oleh Allah punya akal, tapi tidak punya jasad. Maka jin disebut dengan makhluk gaib, makhluk gaib, ya. Karena jin tidak memiliki jasad, kecuali dengan izin Allah tertentu pada waktu tertentu dengan izin Allah, jin bisa menampakkan diri dengan wujud aslinya atau wujud menyerupai yang lainnya. Ya. Nah, kemudian tumbuhan punya jasad tapi tidak punya otak dan akal. Maka yang lengkap diberikan oleh Allah adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, manusia itu punya 2 hal, jasad dan akal. Ya. 2 hal inilah yang harus kita jaga. 2 hal ini yang harus kita jaga. Ya. Makanya dalam setiap kita mau berkaca, Rasulullah SAW mengajarkan apa? Baca doa. Sekarang apa doanya? Bismillah. Bismillah Allahumma ahya wa bismika amut. Karena itu tidak baca. Ayo. Doa mau bercermin, kaca ini. Alhamdulillah lagi atau amanah. Itu habis makan. Kalau habis makan boleh habis kaca makan. Ya, ayo. Masya Allah, kelas 8 ini, kelas 8 ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayo, doa bercermin, ayo. Ini kalau masalah pelajaran SD. Ini jangan terus. Jangan masuk internet. Berarti selama ini tidak pernah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi. Allahumma kama hasanta khalqi. Fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau sempurnakan ciptaanmu padaku, maka sempurnakanlah khuluqi, akhlakku. Nah, makanya dari ini kita akan bicara tentang akhlak. Salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh kita adalah integritas ini. Di dalam integritas ini ada akhlak jujur, ada akhlak amanah, dan adil. 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Mungkin kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup kita akan bahas 2, jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Ya, kita awali sudah tadi dengan baca basmalah. Sekarang kita lanjutkan. Target dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian integritas.
pengertian integritas. Kalian mampu menjelaskan amanah. Kalian mampu menjelaskan jujur. Kalian mampu menjelaskan adil. Dan mampu memberikan contoh perilaku amanah, perilaku jujur dan perilaku adil, serta mampu menerapkannya. Karena pelajaran, semua pelajaran sebenarnya, apalagi pelajaran agama, itu pelajaran yang bukan hanya bicara teori. Berapa nilai agama kamu di rapor? 100, kamu 95, kamu 90. Tapi perilakunya sehari-harinya jelek, percuma. Karena pelajaran PAI, PPKN dan semua pelajaran sebenarnya, Ustaz bicara PAI ya, karena Ustaz guru PAI, pelajaran PAI itu bukan hanya pelajaran teori, tapi pelajaran praktek yang dipraktekkan. Apalagi kita bicara tentang amanah dan jujur. Amanah jujur ini adalah sifat yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah, manusia mulia, ya, yang dimiliki oleh manusia. Manusia mulia Rasulullah ini memiliki berapa sifat? 4 atau 5? 4 atau 5? Bukan mana? Sidik kabeh. Pelajaran SD. Sidik, kabeh, amanah. Kita akan belajar dua ini. Kita review kembali di kelas 8 ini tentang amanah dan jujur dan amanah. Kenapa? Karena ini bagian dari integritas. Apa itu integritas? Nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya kita belajar tentang integritas, sifat jujur dan amanah ini agar kalian atau kita semua dapat menemukan hikmah dari sikap amanah itu. Apa sih manfaatnya kita bersikap amanah? Apa sih manfaatnya kita bersikap jujur? Apa sih manfaatnya kita punya integritas? Nah, ini kita akan membahas tentang hikmahnya itu. Kemudian dari pembelajaran ini kalian yakin, semakin yakin ya, bahwa amalan-amalan kita itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti Ustaz Nur ngajar akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tapi sebelum di hadapan Allah, di hadapan kepala sekolah diminta pertanggungjawabannya. Apa bentuknya? Nilai anak-anak gimana nih? Angkanya berapa? Skornya berapa? Terus perilaku anak-anak gimana nih? Ini pertanggungjawaban. Nah sama, kalian atau kita semua juga begitu. Di hadapan Allah nanti akan ditanya apa yang sudah kita lakukan selama di dunia, apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia, bagaimana kita mengerjakannya, untuk apa kita mengerjakan. Ya, jadi hikmah itu. Yang ketiga, setelah belajar tentang integritas, jujur dan amanah ini, kalian akan diminta tagihan membuat poster di akhir nanti, di akhir pembelajaran untuk praktek semester 1. Poster dan seperti biasa hafalan hadis. Kita akan kita tagihan hafalan hadis dan poster. Oke ya? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Yang nggak ngantuk, seperti tidak ngantuk. Nah, ini lawan ini, jam-jam yang ngantuk ini. Ya, Satria. Posternya bagus pertanyaannya. Ustaz minta poster digital. Kalian boleh lihat contoh di Google, searching di Google, poster tentang jujur, poster tentang amanah, poster tentang integritas. Kalian boleh lihat, tapi nggak boleh di Kompas. Boleh di ATM. Apa ATM? Di modifikasi. Alat tanpa mesin. Amati, tiru, modifikasi. Jadi dilihat, terus ditiru boleh, tapi dimodifikasi. Misalnya yang tadinya melengkung, kalian buat lurus. Yang tadinya ada begini, seperti gelombang 3, kalian buat gelombang 4, silakan. Yang penting tidak kopas. Kalau kopas itu plagiat. Plagiat itu peniru, dan itu jadi satu. Kalau orangnya tidak suka ya dosa. Kalau plagiat itu. Baik, ini tagihannya poster dan seperti biasa hafalan hadis. Lanjut, kita masuk materi tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan seseorang dalam satu kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan. Ribet ya? Ribet kan? Kurang pendek tak? Ya, dipendekin saja. Yang penting maknanya ada. Misalnya ambil dari Google. Apa sih integritas? Searching di Google atau searching di AI. AI. Searching di situ. Nah, agar lebih mudah menghafalnya, memahaminya, integritas adalah mutu sifat keadaan seseorang dan cukup ya, yang memancarkan kewibawaan. Nah, itu aja. Jadi orang itu bisa berwibawa kalau dia punya integritas. Orang punya integritas pasti dia berwibawa. Tapi integritas itu adalah mutu sifat keadaan seseorang. Bisa nggak direkayasa? Bisa, dibiasakan. Integritas ini dilatih, dibiasakan. Seperti biasa di sekolah kita membiasakan kalau mau PTS atau PAS, setiap mengerjakan soal, kalian membuat itu kan, membuat fakta integritas, namanya fakta integritas itu pernyataan integritas kalian. Saya akan mengerjakan soal PTS ini atau PAS ini dengan jujur dan sungguh-sungguh. Udah, itu namanya fakta integritas. Apa itu fakta integritas? Pernyataan integritas kita bahwa kalau saya tidak jujur, maka saya tidak punya integritas. Amin. Jadi integritas adalah mutu, kualitas sifat seseorang. Ya, atau keadaan seseorang yang dalam satu mutu, nggak bisa dipisahkan. Kalau sama sini jujur, begitu sama sini dusta, oh nggak bisa. Kalau keadaannya begini jujur, kalau keadaan ini bohong, oh nggak bisa. Dia kesatuan utuh, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini menunjukkan memancarkan kewibawaan. Sampai ini dipahami? Ada pertanyaan tentang integritas? Nah, salah satu integritas ini adalah laptop ditutup. Ini salah satu bentuk kita integritas. Karena Ustaz belum memerintahkan untuk membuka laptop. Ya. Karena Ustaz nggak tahu, dari sini Ustaz tidak melihat kan? Kalian membuka laptop, buka apa nih? Gitu kan? Google, searching kalau ada ini agar bisa menjawab atau tidak. Karena dalam pembelajaran di kelas ini yang terpenting bukan benar atau tidaknya, tapi otak kita bekerja atau tidak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya tentang integritas ya? Dia adalah mutu seseorang, sifat seseorang, keadaan seseorang dalam satu mutu, tidak bisa dipisahkan dan memancarkan kewibawaan, yang memancarkan kewibawaan. Oke. Nah, integritas ini memiliki kriteria. Sifat orang yang memiliki integritas atau kriteria orang yang memiliki integritas ada 3. Amanah, jujur, dan adil. 3 ini dalam kesatuan utuh tadi itu. Gak bisa dipisahkan. Oh, kalau ini jujur tapi gak adil, oh berarti gak punya integritas. Radit, jujur, adil, tapi gak amanah, gak punya integritas. Jadi integritas ini harus ada 3-nya. Harus ada ketiganya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita amanah. Amanah adalah akar katanya dari bahasa Arab yaitu amanatan, ya'manu, amin. Artinya amanatan itu amanah, dapat dipercaya, ya'manu, bagaimana, amin, aman, tidak takut. Ini arti dari kata dasar amanah. Menurut istilah, amanah itu terpilih 2 arti, yaitu tanggung jawab kepada Allah, kemudian tanggung jawab yang dilaksanakan berkaitan dengan sesama. Jadi tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada manusia. Nah, orang yang paling amanah di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Ustaz pernah cerita kan tentang Rasulullah ketika diminta untuk memindahkan hajat Rasulullah. Apakah artinya itu Rasulullah sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tapi Rasul sudah punya integritas. Diakui oleh orang-orang Quraisy.
Sehingga ketika mereka hampir saja bertempur untuk memindahkan Hajar Aswad, mereka kemudian berinisiatif orang yang pertama kali datang ke kita, ke Ka'bah ini, dialah yang kita suruh. Ternyata Nabi Muhammad datang. Muhammad ketika itu belum diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah. Nah, mereka teriak langsung, spontan. Uhuy. Mereka teriak langsung spontan. Huwa al-amin. Itu dia tuh, orang yang dapat dipercaya. Betapa Rasulullah punya integritas ketika belum diangkat sebagai Nabi. Apalagi setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, integritas itu tetap terjaga. Itu yang harus terteladani dari Rasulullah. Rasul dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy itu ketika diminta untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika Rasul sudah diangkat Nabi, berdakwah ke mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena ada apa? Ada keyakinan mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Ada keyakinan, ada perasaan kalau aku ikutin Muhammad, maka para pengikutku, orang-orang yang punya jabatan, punya pengikut akan meninggalkanku. Itu ada kekhawatiran. Mereka yakin benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar, karena Rasul dikenal sebagai orang amanah. Jadi ini, amanah itu adalah dapat dipercaya. Tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab pada sesama manusia. Oke, ada pertanyaan tentang amanah di sini? Tidak. Benar nggak ada? Kita lanjut kalau tidak ada. Dalil tentang amanah. Di surat An-Nisa ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan bantu satu, Reza baca Reza. Baca. Reza. Dibaca. Dalil amanah. Di situ nggak bisa? Enggak. Burung sih. Oh, berarti kamu harus pakai kacamata, nah. Ya. Aduh. Harus lapor nih. Bukan suara yang lama nih. Enggak. Amang udah tahu. Nah, harus pakai. Karena kalau nggak pakai, nggak akan bisa membaca dari tempat duduk kan? Dari situ kan jauhan kan? Dan kamu nanti nggak paham terus setelah dijelaskan. Yang sekarang maju ke depan nggak apa-apa baca. Oke, yang lainnya gitu ya. Kalau udah burung-burung ngomong aja sama orang tua. Doa amanah. Innallaha ya'muru Oke, semuanya kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3, kamu dulu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di surat An-Nisa ini ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang integritas. Integritas seorang mukmin. Seorang mukmin harus amanah. Seorang mukmin harus adil. Seorang mukmin harus jujur. Integritas kan tiga itu ya. Amanah, jujur, dan adil. Dan ini perintah Allah amanah ini. Gak boleh dipermainkan. Karena nanti akan dimintakan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang amanah di surat An-Nisa ayat 58. Oke, lanjut. Sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bisa dibaca. Rasulullah SAW dalam menjalani hidupnya senantiasa mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya. Ciri-ciri orang yang mengamalkan amanah yang pertama dia patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah itu dua hal. Tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab pada sesama manusia. Maka yang pertama adalah patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada janji dan menepati janji. Setia terhadap kebenaran dan teguh pendirian. Jadi bukan hanya kita berada pada kebenaran, tapi kita juga setia pada kebenaran. Maksudnya apa setia pada kebenaran? Maksudnya apa nih? Kalau ini jelas ya, patuh dan taat pada Allah jelas ya. Rajin sholat, baca Quran, terus zakat dan seterusnya. Setia kepada janji ini juga jelas. Kalau setia terhadap kebenaran, nggak bohong, harus jujur. Kira-kira apa makna dari setia terhadap kebenaran? Tidak mendukung yang salah. Setia pada kebenaran. Kita berlaku benar dan juga tidak mendukung pada yang salah atau kita mendukung pada yang benar. Kebenaran itu. Karena ada orang yang yang penting saya aja lah yang benar. Masa bodoh orang lain mau salah mau enggak bukan masa bodoh. Nah itu nggak boleh. Itu tidak setia pada kebenaran. Orang yang setia pada kebenaran, dia ingin dirinya berada pada kebenaran dan dia ingin orang lain juga berada pada kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di surat apa itu? Al-Asr. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr ini mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Oke, yang keempat, ciri orang yang mengamalkan amanah atau memiliki amanah, sikap amanah, teguh pendirian. Maksudnya apa teguh pendirian? Oke. Ya ini. Apa yang dimaksud dengan teguh pendirian? Apa teguh itu? Yakin, kuat, iya kan? Strong pada pendiriannya, komitmen, strong, yakin, kuat pada pendiriannya. Gak mudah dipengaruhi. Uang bisa dibilang gimana kalau kita melakukan sesuatu kebohongan, maksiatan. 2 juta deh, 2 juta enggak, 3 juta gimana ya? Nah kalau udah gimana ya teguh gak? Udah enggak itu. Udah goyah. 4 juta. Satu lagi. Nah itu orang yang tidak punya pendirian. Kalau dia amanah, dia komitmen dengan kebenaran dan dia punya pendirian, 100 juta pun gak akan mau. 100 juta pun gak akan mau. Nah orang beriman begitu nak. Orang beriman ditawari, gak cuma ditawari sembako, tawari uang ratusan juta, dia nggak mau meninggalkan keimanannya. Kenapa? Karena dia punya teguh pendirian. Oh ya, ratusan juta tapi nggak buat apa? Nggak buat apa juga. Nggak ada syarat apa-apa. Dia terima lah 100 juta, 100 ribu aja kita terima kalau nggak ada syarat apa-apa. Ya kalau syaratnya misalnya harus meninggalkan agama Islam, syaratnya harus melakukan kedustaan, mengubah data, ya kan? Misalnya nih kita lagi, siapa yang masuk OSIS?
Udah Pak. Udah presentasi? Udah presentasi? Udah Nggak ada presentasi? Dapat ya. Oh, dapat yang presentasi. Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, panitianya nih, panitia OSIS yang lama kan, menghitung suara. Nah, dapat pengen menang nih timnya nih. Dapat ya ke panitia pengurus OSIS yang lama nih jadi panitia pemilihan ketua OSIS kasih uang. Dapat kasih jadi panitia. Kalau ada 10 orang kasih 1 juta, 1 orang 100.000. Agar dimenangkan. Nah, itu namanya tidak punya pendirian. Kalau dia terpengaruh, tidak amanah karena dia tidak punya pendirian. Tidak amanah karena dia tidak setia pada kebenaran. Nggak mau kata pengurus OSIS yang jadi panitia. 2 juta deh dari 1 orang 200.000. Nggak mau. Aku kasih berapapun aku nggak mau. Nah itu namanya orang yang amanah, teguh pendirian. Dan tidak mudah ini. Orang seperti ini nggak mudah. Bisa jadi dia nggak kaya, karena dia nggak dapat materi apa-apa. Tapi kata Rasulullah, orang yang punya harta itu hisabnya lebih berat. Makanya Rasulullah SAW itu selalu minta, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Dan Ustaz, berarti kita nggak boleh kaya? Bukan nggak boleh kaya. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita bisa dikumpulkan kepada orang-orang miskin, agar kita tidak ngoyo mencari ke harta yang haram, yang halal saja banyak. Tidak perlu ngoyo. Oke, baik. Ada pertanyaan mana-mana? Tidak ada? Tidak. Kita lanjut yang kedua. Materi kedua apa? Jujur. Oke. Integritas, ciri integritas yang kedua adalah jujur setelah amanah. Baik. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Ya. Kalau ngomongnya atau bicaranya A, maka perbuatannya A. Kalau bicaranya B, maka perbuatannya B. Jangan bicaranya A, perbuatannya B. Bicaranya B, perbuatannya C. Ini berarti nggak jujur. Oke ya. Jadi kejujuran itu sederhana, sama kesesuaian, kesamaan antara sikap, perkataan dan perbuatan. Oke, ini kayaknya lemes semua ya. Ngantuk. Sekarang jam pukul 11.25. Masih ada 20 menit lagi. Istirahat dulu. Oke, berdiri dulu semuanya. Berdiri. Dan kanan tuh. Dan ngantuk nih. Ayo, bangun, tidur. Oke, tangannya diangkat ke atas. Disatukan. Oke, ditekuk. Ditekuk, jinjit. Tidak turun. Taruh lagi tangannya. Dikeataskan lagi. Ditekuk. Jinjit. Turun. Oke, duduk sekarang. Silakan tangannya digosok. Digosok ini agar panas. Agar panas sampai panas. Taruh ini. Angkat ya. Masih belum angkat? Gosok lagi. Gosok lagi. Gosok lagi yang kencang. Yang kencang. Yang kencang. Yang kencang. Taruh jidat. Ada yang jidat di sini masih di sini. Oke, cukup. Ini melanjutkan materi kita. Kembali ke materi tentang jujur. Setelah ini bersama dengan LKPD 15 menit kalian kerjakan berkelompok 3 orang. Yang kedua boleh karena kamu tidak masuk. Setelah jujur ya, untuk materi akhir pada pertemuan yang berikutnya. Oke, jujur adalah sikap, kesesuaian sikap dan perbuatan. Sikap dan perbuatan yang sama. Ini jujur. Sikap seorang yang jujur berpijak pada kebenaran, hampir sama dengan mana ya? Terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Apa itu manipulatif? Manipulasi adalah orang dengan baik atau pencitraan. Yang tadinya fotonya
Ada jerawatnya, pakai filter. Ya. Pakai filter. Dibersihkan putih. Begitu ketemu langsung kok beda sama yang aslinya. Nah ini bukan pura-puraan atau pencitraan. Ini bagian dari tanda ketidakjujuran. Konflik itu apa? Gimana? Konflik itu apa konflik? Iya maksudnya apa? Konflik FF. Antara yang asli dengan yang foto beda gitu. Berarti kan kepalsuan kan? Tidak jujur. Mungkin nggak di foto biasa saja, begitu ketemu lebih ganteng. Mungkin tidak seindah warna aslinya kalau foto itu kan. Foto itu kan terbatas. Ada orang itu, saya pernah ditanya pada seseorang, dia kameramen, dia ada orang itu fotogenik. Fotogenik itu di foto bagus, tapi di dalam aslinya biasa-biasa saja. Karena dia bisa ambil angle. Setiap kita pasti ada angle foto yang bagus kiri atau foto yang kanan bagus, atau foto yang depan bagus. Setiap orang punya beda-beda. Makanya kalau kalian lihat seseorang itu buat foto selalu posisinya kiri terus karena dia angle-nya bagusnya di kiri. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan sikap jujur. Nilai-nilai kejujuran. Patuh kepada Allah, kemudian taat pada perintah Allah, terbuka, lugas, apa adanya, tidak ada rekayasa, amanah dan ikhlas, setia pada kebenaran. Ini nilai-nilai kejujuran. Klasifikasi jujur. Jujur itu ada yang pertama jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga jujur dalam perbuatan, yang keempat jujur dalam muamalah. Jadi muamalah itu apa? Bukan bang. Muamalah itu saling interaksi selama kita. Itu namanya muamalah. Interaksi sosial. Nah, kalau di IPS interaksi antar ruang. Ya. Oke, ini betul kan nih? Ini 3, ini 4 nih harusnya. Oke. Adil nanti cek. Sampai di sini ada mau bertanya tentang perilaku jujur? Tidak. Hikmahnya ada di sini. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan buka laptopnya. Jangan berkelompok. Linknya. Ya, silakan dikerjakan, diskusikan. Dia mau ngomong. Satu saja. Ya, satu laptop saja. Diskusikan ya. Nanti Ustaz minta perwakilan untuk tampil ke depan. Semuanya harus tahu jawabannya. Yuk, perhatikan. Silakan yang lain kalau ada temannya yang mau tampil. Ya, perhatikan. Sini ya. Oke ya, perhatikan ya. Jadi ini nanti berlaku untuk yang lainnya. Yang sudah tampil, tidak tampil lagi. Yang belum, siap-siap untuk materi berikutnya. Tinggal dibaca saja. Oke, untuk yang video ini
Nanti kita bahas dalam besok kita bertemu dengan Adil, ya, materi Adil. Kita tutup dengan baca hamdalah. Silakan dirapikan mejanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.